Bersyukur meningkatkan vibrasi dan mempercepat manifestasi. Saya ingat satu momen di mana pekerjaan yang saya dapatkan dari interview diberikan kepada orang lain. Namun ketika saya bersyukur, keajaiban pun terjadi. Saya yakin banyak orang yang sangat sering mendengar tentang the power of gratitude, kekuatan dari bersyukur. Dan ini nggak salah. Banyak orang lama menerima manifestasi yang mereka inginkan atau susah mencapai terobosan hidup karena mereka hanya fokus di teknik seperti scripting. Mereka hanya fokus kepada teknik seperti manifestasi. Mereka fokus kepada sesuatu yang mekanik. Mereka lupa bahwa manifesting ini bukan hanya bicara tentang law of attraction, law of assumption, tapi juga bicara tentang the law of vibration. Nah, kenapa bersyukur itu sangat powerful? Yang pertama, karena punya religious belief. Rata-rata agama mengajarkan itu kita untuk bersyukur. Bersyukur dalam setiap keadaan. Mengucap syukur dalam segala hal. Betul ya? Sehingga ketika kita ingin menggunakan syukur ini, di satu sisi kita melakukan ibadah, berdoa, di sisi lain kita sedang meningkatkan vibrasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, syukur ini bisa dilakukan siapapun, kapanpun, dan caranya juga banyak. Dan yang ketiga ini, yang tadi saya katakan bahwa ketika kita sering bersyukur, ya artinya fokus pikir bawah sadar kita bahwa kita ini punya. Kita ini berlimpah. Dan vibrasi berlimpah ini dikenali semesta. Sehingga semesta akan mengantarkan begitu banyak keberlimpahan karena dia tahu bahwa Anda itu orang punya, orang kaya, orang yang berlimpah. Setidaknya saya menemukan ada 6 bentuk syukur. Yang pertama itu kita bersyukur untuk hal-hal kecil. Contoh, Anda naik kereta disambut dengan ramah. Anda bersyukur, terima kasih sudah dapat sambutan yang baik. Yang kedua, Anda pesan makan ya, disajikan makanan dengan ramah. Terima kasih Tuhan, dapat pelayanan yang baik. Yang ketiga, Anda dapat misalnya saya dapat ditraktir teman. Terima kasih dapat makanan ya. Dapat kebaikan dari teman, dari saudara. Hal-hal yang kecil, Anda boleh lakukan ini sesering mungkin. Yang kedua, Anda bersyukur untuk apa yang Anda sudah miliki. Saya percaya Anda sudah banyak sekali memiliki. Namun, kita kadang sering tergoda ya. Membandingkan diri dengan orang lain. Kita merasa diri kita kecil. Kita merasa diri kita berkekurangan. Tapi Anda coba cek. Anda sadar bahwa tubuh Anda ini itu sebuah anugerah. Buat orang yang ginjalnya rusak, dia punya uang, dia rela membayar miliaran untuk Anda punya ginjal. Masalahnya mau jual nggak? Kalau Anda hitung berapa miliar ini, ya, satu aset yang luar biasa. Ya, bahkan yang simple saja dari nafas saja. Anda tahu nggak? Ketika orang menggunakan alat pernapasan buatan nafasnya udah 1, 2, 1, 2. Betapa berharganya itu. Nah, disyukuri. Kalau Anda tidak tahu menghargai apa yang diberikan kepada Anda, hati-hati ya, semesta ya akan mengambilnya. Karena Anda dianggap tidak pantas memiliki itu. Anda tidak bisa melihat kekayaan yang disediakan buat Anda. Oke, yang ketiga, kita bersyukur untuk pencapaian prestasi. Anda dulu misalnya contoh pernah juara debat ya nomor 1, nah itu disyukuri. Yang kedua, Anda naik kelas meskipun nggak juara, disyukuri. Yang ketiga, dulu nggak bisa bahasa Inggris, sekarang bisa sedikit, nah itu disyukuri. Ya, Anda berhasil baca sebuah buku ya, Anda mungkin lomba menang, Anda dapat pekerjaan, Anda lulus tepat waktu, ada begitu banyak hal yang Anda bisa syukuri. Anda beli mungkin motor Anda yang pertama, beli mobil Anda yang pertama, Anda mungkin jalan-jalan pertama Anda ke luar negeri. Nah itu. Kemudian yang keempat, ini bicara tentang bersyukur untuk apa yang kita inginkan. Contoh, jadi udah bersyukur dalam kondisi ini udah terjadi. Padahal belum ya. Contoh, Anda pengen dapat pekerjaan yang bagus. Tuhan terima kasih,
bisa dapat kerjaan yang baik, atasan yang baik, dengan gaji yang sesuai dengan kemampuan saya, bagus, dapat lingkungan kerja yang oke banget. Ya, saya bisa dapat jalan-jalan gratis. Atau Anda juga bisa bersyukur. Saya bersyukur untuk mobil yang baru ini, mobil listrik baru yang hemat energi dan terjangkau ini. Ya, bahkan saya bersyukur saya tidak keluar uang 1 sen pun. Boleh nggak? Boleh. Ya, ini bersyukur. Oke, yang kelima itu untuk masalah sebagai sebuah reframing. Reframing adalah satu teknik NLP di mana Anda mendapatkan apa sih keuntungan dari masalah ini. Ya, contoh ya, gampangnya. Kalau Anda punya usaha cuci mobil, kalau hujan itu masalah kan? Betul? Tapi buat yang jual gorengan, jual martabak, jual bakso, mungkin itu sesuatu berkah. Buat yang jual sekoteng, wedang ronde dan sebagainya, itu sesuatu berkah, betul? Nah, dalam konteks itu apa sih yang menguntungkan buat Anda? Contoh, saya bisa istirahat, saya bisa berdoa, saya bisa mengunjungi teman, saya bisa hangout sama teman, saya bisa kumpul sama anak, ya saya bisa nonton bersama dengan keluarga. Nah, itu disyukuri. Ya, sehingga Anda melatih fokus dan energi Anda ke sesuatu yang baik. Oke, yang kelima ya, bersyukur untuk masalah sebagai reframing. Yang keenam, bersyukur untuk masalah karena Anda percaya bahwa Sang Pencipta, Tuhan sendiri itu kasih Anda yang terbaik. Mungkin sekarang Anda belum bisa lihat, tapi selalu yang baik atau yang lebih baik. Contoh, Anda sakit. Anda berterima kasih untuk sakit itu. Anda mungkin bisa ditipu orang. Anda bersyukur karena ditipu itu. Anda punya rekan bisnis mendepak Anda, mengkhianati Anda, kayak gitu ya. Anda bersyukur. Oke? Karena Anda sadar Tuhan sedang melindungi Anda dari orang seperti itu. Tuhan sedang menyingkirkan orang seperti itu dari hidup Anda. Oke, jadi ada 6 ya. Pengalaman saya pribadi, saya pernah dapat satu pekerjaan, interview, gajinya 2 kali lipat dari kerjaan lama. Terus saya minta izin sama bos baru untuk mengatakan resign dulu, ya permisi dulu lah bahasanya. Ketika saya udah izin, di-approve, disetujui, saya bilang sama bos baru bilang, sudah dikasih ke orang lain. Hancur hati ini ya, sakitnya di sini. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan terima kasih ya untuk masalah ini. Untuk pekerjaan dikasih ke orang lain. Hanya begitu. Anda tahu, ya hari Jumat saya dapat SMS ya, Senin kamu masuk kerja. Jadi untuk posisi itu ada 2 orang, saya dan orang tersebut. Orang tersebut akhirnya menjadi supervisor saya yang kasih saya arahan, kasih saya bimbingan, karena dia dulu ternyata pernah kerja di situ. Jadi lebih mudah, jadi lebih ringan pekerjaan di sana. Asik ya? Oke, untuk melakukan syukur. Yang paling gampang pastinya ketika kita berdoa, kita banyak menyelipkan syukur itu. Yang kedua, bisa juga Anda kalau mengalami hal, bisa contoh ya, dapat sesuatu langsung aja, Tuhan terima kasih. Nah, bisa begitu ya, yes, ya sering-sering lah sepanjang hari, stop sebentar dan bersyukur. Hidup Anda akan berubah total ini, ya, oke? Berubah yang lebih baik tentunya. Yang ketiga, sebelum melakukan scripting. Yang keempat, sebelum melakukan imajinasi. Pastikan Anda merasa sangat-sangat good ya. Buat teman-teman ya, yang sudah praktek salah satu dari yang saya sampaikan, atau Anda punya pengalaman yang luar biasa tentang bersyukur dalam hal manifestasi, saya tunggu komentar Anda. Kalau Anda lihat video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share, dan saya tunggu like-nya Anda.